Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali membaca kitab Dalilus Salik ila Alfiyah Ibnu Malik. Kita masih membahas tentang seluk-beluk tentang inna yang mana telah kita bahas tentang keadaan di mana kita boleh mengkasrah ataupun menfathah hamzah pada kata inna. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan melekatnya lam ibtida pada khobar inna. Baca bait 100 ke-83. Ibnu Malik mengatakan wa ba'da dzatil kasri dan setelah dzatil kasri inna yang hamzahnya dibaca kasrah tashabul khobar lam mubtida'in, maka khobarnya khobar inna, yaitu khobar untuk inna yang dibaca kasrah, maka tashabul khobar lam mubtida'in, ada lam ibtida tashabu yang menemani khobarnya. Setelah hamzah inna yang hamzahnya dibaca kasrah, maka ada lam ibtida yang menemani khobarnya. Maka boleh lam ibtida ini boleh menemani khobarnya. Adapun nanti rinciannya akan dibahas pada bait syair selanjutnya, di bait selanjutnya. Ini beliau menjelaskan keadaan umum bahwasanya pada khobar untuk inna boleh dilekati oleh lam ibtida. Nahu contohnya adalah dalam kalimat ini la wazar, sesungguhnya aku la betul-betul wazar, seorang pelindung. Itu bodyguard, seperti bodyguard wazar. Syarah mengatakan lamul ibtida'i, lam ibtida' hiya lamun maftuhatun, dia merupakan huruf lam maftuhah yang di fathah, yang berharokat fathah, yu'ta biha, yang digunakan liqasdi taukidi, dengan tujuan taukid. Sehingga ada juga yang menamakan dengan lam taukid. Sumiyat bidzalika, dia dinamakan dengan lamul ibtida likasrati dukhuliha alal mubtada'i, karena dia sering masuk pada mubtada. Au ma asluhu al mubtada'u, atau pada kata-kata yang pada asalnya dia adalah mubtada. Maka di sini penamaan sesuai dengan keadaan seringnya. Keadaan seringnya dia melekat pada mubtada, maka dinamakan dengan lamul ibtida. Semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, la antum, sungguh kalian asyaddu rahbatan fis sudurihim minallah, sangat lebih mereka takuti di dalam hati-hati mereka minallahi, daripada Allah. Sungguh kalian wahai orang yang beriman, dalam hati mereka, yaitu dalam hati orang-orang musyrik, kalian itu lebih mereka takuti daripada ketakutan mereka kepada Allah. Maka di sini lamul ibtida'nya masuk pada mubtada, yaitu pada la antum. Wa qaulihi ta'ala, dan contoh yang lain adalah pada semisal firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya hal tersebut benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Maka di sini lamul ibtida'nya masuk pada isim inna. Di sini ada inna, kemudian ada fi dzalik. Fi dzalik ini susunan jar majrur, berkedudukan sebagai khobar muqaddam, khobar inna muqaddam. Kemudian setelah itu ada la ibratan. Maka ibratan di sini mansub sebagai khobar, sebagai isim inna muakhar. Dan di sini dia dilekati oleh lamul ibtida, la ibratan liman yakhsha. Dan isim inna itu pada hakikatnya adalah mubtada. Dan ini yang dimaksud dengan perkataan pensyarah auma asluhu al mubtada.
Lamul ibtida ini seringnya masuk pada mubtada atau masuk pada kata yang sebenarnya pada asalnya dia adalah mubtada. Ya, contohnya adalah isim inna atau isim kana. Maka isim inna, isim kana ini pada asalnya mubtada. Maka bisa dimasuki oleh lamul ibtida. Wa tadkhulu hadhihi lamu ba'da inna al-maksurati ala arba'ati asya'a. Dan lam, yaitu lam ibtida ini masuk setelah kata inna yang al-maksurah, yang hamzahnya di kasroh, ya inna, ala arba'ati asya'a, dia masuk pada 4 hal. Ya, arba'ata asya ini layan sorif. Yang pertama adalah al-khobari, dia bisa masuk pada khobar, ya khobar inna. Kemudian asani yang kedua adalah dia bisa masuk pada ma'mulil khobari, ma'mul khobar inna. Kemudian asadis dia bisa masuk pada al-ismi, yaitu isim inna. Kemudian yang keempat, dhamiril fasli, dia bisa masuk pada dhamir fasl. Wasayati, dan akan datang tafsirul dzalik, rincian hal tersebut insyaallah. Wala tadkhulu hadhihi lamu ala baqi akhwati inna. Dan lam ibtida ini dia tidak bisa masuk pada akhwat inna yang lain. Jadi dia hanya masuk pada kata inna, tidak masuk pada saudari-saudari inna yang lain. Jadi khusus pada inna. Wa ma warada min dukhuliha ala ba'diha. Adapun apabila ada kasus terdapat masuknya lam ibtida pada sebagian akhwat inna, atau dukhuliha fi khabaril mubtada, atau lam ibtida ini masuk pada khobar mubtada, itu susunan mubtada khobar tanpa didahului oleh inna, ya mubtada khobar biasa tanpa didahului oleh inna, au khabari amsa, atau masuk pada khobar amsa, yang mana amsa ini min akhwati kana, termasuk saudarinya kana, fahuwa mahkumun alaihi bisudud, maka ini dihukumi sebagai kasus yang syadz, kasus yang keluar dari kasus mayoritas. Maka kasus mayoritasnya adalah dia masuk pada mubtada, dia masuk pada mubtada, kemudian dia masuk pada khobar inna, kemudian masuk pada ma'mul khobar inna, atau masuk pada isim inna, atau masuk pada dhamir fasl. Ini kasus mayoritasnya. Kemudian ada kasus yang nadir, yang sedikit, yang syadz, yang ini tidak sebagaimana kasus mayoritas. Nah, contohnya adalah masuk pada khobar inna, masuk pada akhwat inna, sebagian akhwat inna, atau masuk pada khobar dari sebuah mubtada tanpa kemasukan inna, atau khobar amsa. Nah, maka kasus-kasus yang seperti ini adalah kasus yang dianggap syadz. Dan sesuatu yang syadz ini tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur, kemudian kita kiaskan. Nah, kita berlakukan untuk semua kasus. Tidak bisa demikian. Oleh karena itulah pensarah mengatakan fala yuqasu alaihi indahum. Maka indahum, maka menurut para ulama nahwu, maka kasus yang syadz ini la yuqasu alaihi, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diterapkan untuk semua kasus. Qala sahibu kitabi ma'anil hurufi, penulis kitab Ma'ani Huruf mengatakan, hadza kulluhu syadun. Maka semua ini adalah kasus yang syadz. Kasus yang keluar dari kasus mayoritas ataupun kasus asal atau hukum asal, kasus yang nyeleneh. La yuqasu alaihi, sehingga la yuqasu alaihi tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diterapkan untuk semua kasus.
la yultafatu alaih, ya, la yultafatu ilaih, dan tidak bisa kita tengok. Tidak bisa kita tengok, maksudnya tidak bisa kita jadikan tolak ukur. Nah, maka ini adalah sama sebagaimana kasus-kasus nahwu yang lain, maka ada hukum asal, kemudian ada kasus pengecualian. Yang mana kasus pengecualian ini sebagian ulama mengatakan ini kasus yang syadz. Dan kasus-kasus yang syadz, kasus-kasus yang ada tapi jarang terjadi ataupun sangat amat jarang terjadi, maka ini tidak bisa dijadikan kaidah. Tidak bisa dijadikan kaidah kemudian kita terapkan untuk semua kasus. Oh, ini boleh masuk pada ini, boleh masuk pada ini, tidak. Kita katakan ada kasus dia bisa masuk pada ini, namun ini adalah kasus pengecualian. Bukan kasus umum, bukan kasus hukum asal. Wahada makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa ba'da dzatil kasri, dan seterusnya. Ai, maksudnya adalah tashabu lamul ibtida'i al-khabara ba'da sahibatil kasri. Ai, maksudnya adalah lam ibtida ini tashabu menemani al-khabara, khobar, setelah sahibah kasri, ya, pemilik kasroh. Itu maksudnya adalah inna yang hamzahnya kasroh. Maka lam ibtida ini menemani khobar inna. Bahasa terjemah bebasnya demikian. Wahia inna al-maksuratu, yaitu kata inna al-maksurah yang hamzahnya dibaca kasroh. Tsumma dzakara al-misala, kemudian Ibnu Malik menyebutkan contoh, yaitu dengan beliau katakan, ya, ini la wazar, sesungguhnya aku benar-benar wazar, pelindung. Wa makna la wazar, dan makna wazar, ai maksudnya adalah hisnun, ya, penjaga, ya, maljaun, ya, tempat berlindung, ya, pelindung. Ya, maka di sini Ibnu Malik hanya menyampaikan penjelasan umum bahwasanya khobar inna, ya, itu bisa dilekati oleh lamul ibtida. Kemudian kita lanjutkan di bait ke 184 dan 185. Ibnu Malik mengatakan wala yali dzillama maqad nufiya, dan maqad nufiya, khobar yang manfi, ya, tidaklah terletak setelah lamul ibtida, atau bahasa mudahnya lamul ibtida ini tidak melekat pada khobar yang manfi. Wala minal af'ali ma karodiya, dan juga tidak melekat pada khobar inna yang berupa fi'il, yaitu berupa jumlah fi'liyah, seperti lafadz rodiya. Lafadz rodiya di sini ini Ibnu Malik mengisyaratkan dia merupakan fi'il madhi. Rodiya ini fi'il madhi, dan dia mutasarrif. Maka Ibnu Malik mengatakan lamul ibtida ini tidak melekat pada khobar inna yang manfi, ya, khobar inna yang dinafikan. Juga dia tidak bisa melekat pada khobar inna yang dia berupa jumlah fi'liyah, yang mana fi'ilnya merupakan fi'il madhi dan fi'ilnya adalah fi'il mutasarrif. Wa qad yaliha ma'a qad ka inna dza laqad sama 'alal 'ida mustahwidha. Dan qad terkadang qad yaliha ma'a qad, terkadang khobar berupa jumlah fi'liyah yang seperti rodiyah tersebut, qad yaliha ma'a qad, bisa dapat mengiringi lam ibtida dengan syarat menyertai qad. Ya, intinya di sini terkadang tadi dikatakan oleh Ibnu Malik, kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya madhi dan juga fi'ilnya mutasarrif, ini tidak bisa dilekati oleh lam ibtida. Namun ada kasus
Ya, tapi ini kasus yang jarang terjadi. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya madi dan mutasarrif, namun bisa dilekati oleh lam ibtida. Syaratnya adalah apabila diiringi dengan qad. Contohnya dalam kalimat innadza, sesungguhnya orang itu, nah sesungguhnya dia, sesungguhnya orang ini, laqad sama, nah, sungguh qad sama, nah, dia itu jadi luhur atau ternama alal ida mustahwida. Ya, karena mustahwida dia itu mengalahkan alal ida, atas aida, atas selainnya. Innada, sesungguhnya orang ini, laqad sama, sungguh benar-benar sama, ya, dia menjadi luhur, dia menjadi ternama, ya, alal ida mustahwida, karena dia mustahwida, dia mengalahkan alal ida atas selainnya. Ya, maka di sini ada inna, kemudian isim innanya adalah dha, nah, ini isim isyarah. Kemudian khobarnya merupakan khobar berupa jumlah fi'liyah, yaitu laqad sama, dan di sini jumlah fi'liyahnya berupa fi'il madhi, dan kata sama ini juga fi'il mutasarrif, dia bisa memiliki bentuk tasrif, fi'il mudhari, fi'il amr. Maka di sini bisa dilekati oleh lam ibtida, laqad sama. Ya, maka di sini Ibnu Malik mengatakan menjelaskan kasus-kasus khobar inna yang tidak bisa dilekati oleh lam ibtida. Maka yang pertama adalah ketika khobarnya manfi, kemudian yang kedua adalah ketika khobar innanya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya madhi dan mutasarrif. Kemudian beliau sampaikan agak detail untuk masalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah, fi'il madhi, mutasarrif. Ini bisa dilekati oleh lamul ibtida adalah ketika dia didahului oleh qad. Pensyarah mengatakan yustaratu fi dukhuli lamil ibtida'i ala khabari inna al-maksurati salah satu syurutin. Untuk kasus masuknya lam ibtida pada khabar inna yang dikasrah, yaitu inna yang dibaca inna, disyaratkan 3 syarat. Ditetapkan ada 3 syarat, dzakara minha syartain. Yang mana Ibnu Malik menyebutkan 2 syarat di antaranya. Syarat yang pertama adalah an yakuna musbatan. Dia merupakan khobar yang musbat, yang positif. Khobarnya adalah khobar yang musbat, khobar yang positif. Artinya apa? Khobarnya ini tidak didahului oleh kata-kata yang menunjukkan makna tidak didahului oleh huruf nafi ataupun yang semisalnya. Fa in kana manfiyan, apabila khobar innanya adalah khobar yang manfi, khobar yang negatif, didahului oleh huruf nafi atau semisalnya, lam tadkhul alaihi lamu, maka lam ibtida tidak masuk padanya, tidak bisa masuk padanya. Ya, contohnya adalah dalam kalimat innal mukhlisa, ya, sesungguhnya orang yang tulus, orang yang jujur, la yardo bil ihmali, ya, tidak ridho, tidak suka terhadap al-ihmal, perbuatan menyepelekan, sikap menyepelekan. Ya, sesungguhnya orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang tulus dalam belajar, dalam bekerja, itu tidaklah suka dengan sikap menyepelekan. Maka di sini ada inna, kemudian isim innanya adalah kata al-mukhlisa, kemudian khobar innanya berupa jumlah. Namun jumlahnya di sini adalah jumlah manfiyah, yaitu kalimatnya kalimat negatif didahului oleh huruf nafi la yardo bil ihmal. Maka dalam kasus seperti ini tidak bisa dimasuki oleh lamul ibtida. Contoh yang lain ada pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus 44.
Nah, Allah katakan innallaha la yadlimun nasa syai'a. Nah, sesungguhnya Allah tidaklah menzalimi manusia syai'a sedikit pun. Maka di sini lafaz Allah ini berkedudukan sebagai isim inna, kemudian khabar inanya berupa jumlah, namun jumlahnya jumlah manfiyah. Didahului oleh huruf nafila, la yadlimu. Oleh karena itulah khabarnya tidak bisa dilekati oleh lam ibtida. Kemudian asani yang kedua adalah an yakuna al khabaru ghairu jumlatin fi'liyatin fi'luha madin mutasarrifun ghairu muqtarinin bi qad. Yang kedua adalah di mana khabarnya itu bukan jumlah fi'liyah, fi'ilnya madi, mutasarrif, dan tidak diiringi oleh qad. Syarat yang kedua supaya bisa dilekati oleh lam ibtida adalah di mana khabarnya bukan khabar jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madi, fi'il sekaligus mutasarrif dan tidak diiringi oleh qad. Artinya apa? Ya, kalau kita balik, berarti kalau khabarnya berupa jumlah fi'liyah, kemudian fi'ilnya bukan fi'il madi, dan fi'ilnya adalah fi'il yang diiringi oleh qad, maka ini bisa dilekati oleh lam ibtida. Fahadhihi salasatu awsafin lil fi'li alladhi la tadkhulu alaihi lamu. Maka ini merupakan 3 sifat untuk fi'il yang tidak bisa dimasuki oleh lam ibtida. Al-awwalu yang pertama adalah madin, fi'ilnya adalah fi'il madi. Asani yang kedua adalah mutasarrifun, fi'ilnya adalah fi'il mutasarrif. Asalisu yang ketiga adalah ghairu muqtarinin bi qad, tidak diiringi oleh qad. Maka apabila sebuah khobar inna dia berupa jumlah fi'liyah namun fi'ilnya madi, kemudian fi'ilnya merupakan fi'il mutasarrif, kemudian tidak diiringi oleh kata qad, maka tidak bisa dilekati oleh lam ibtida. Contohnya adalah dalam kalimat innal ataba nafa'a. Maka di sini kata al-ataba, ya, dia merupakan isim inna, kemudian khobar innanya berupa jumlah fi'liyah, yaitu kata nafa'a. Nah, dia merupakan jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il madhi, ya nafa'a fi'il madhi. Kemudian mutasarrif, ya nafa'a fi'il mutasarrif. Ya, dia punya mudhari, punya amr. Ya, kemudian tanpa diiringi oleh kata qad. Maka dalam kondisi ini tidak bisa dilekati oleh lam ibtida. Fa yasihhu dukhulu al-lami 'ala al-khabari lima taqaddama. Maka tidak boleh masuknya lam ibtida, ya maka lam ibtida tidak boleh masuk pada khobar dalam kalimat tadi lima taqaddama, ya, karena penjelasan yang lewat. Ya, karena di sini khobarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya madi, mutasarrif dan tidak ada dilekati oleh kata qad. Qala ta'ala, contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha astafa Adama wa Nuha. Ya, sesungguhnya Allah istafa, ya, memilih Adam dan Nuh. Maka di sini lafaz Allah sebagai isim inna, kemudian khabar innanya berupa jumlah, ya, menggunakan fi'il madi, dan fi'ilnya adalah fi'il mutasarrif dan tidak diiringi oleh qad, yaitu kata istafa. Maka tidak bisa dilekati oleh lam ibtida. Fa in kana al-fi'lu mudhari'an, apabila khabar innanya berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari', jaza dukhulul lami alaih, maka boleh dilekati ataupun boleh dimasuki oleh lam ibtida. Ya, contohnya adalah dalam kalimat innal mala bisadaqati la yazku. Ya, maka di sini kata al mala dia berkedudukan sebagai isim inna, kemudian bisadaqati, bisadaqah di sini adalah susunan jar majrur. Kemudian la yazku, ya, lamnya di sini adalah lam ibtida, kemudian yazku di sini dia merupakan khobar inna. Ya, sesungguhnya harta bisadaqah dengan sedekah la yazku, maka dia akan jadi suci. Dia akan jadi bersih.
Maka di sini khobarnya merupakan khobar jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari. Maka ini boleh dilekati oleh lam ibtida. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati-hati mereka. Maka di sini kata rabbaka ini merupakan isim inna, kemudian khabar innanya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari yaitu kata ya'lamu. Maka boleh dilekati oleh lam ibtida. Wa kadza in kana al-fi'lu madiyan ghaira mutasarrifin. Begitu pula apabila khobar innanya berupa jumlah fi'liyah, kemudian fi'ilnya adalah fi'il madhi, namun bukan fi'il mutasarrif. Maka bisa dilekati oleh lam ibtida. Ya, contohnya adalah dalam kalimat innal hakima al-adila la ni'mal qaidu. Ya, sesungguhnya hakim yang adil itu adalah sebaik-baik pemimpin. Ya, hakim di sini maksudnya adalah pemimpin. Sesungguhnya pemimpin yang adil itu adalah sebaik-baik qaid, sebaik-baik panglima, sebaik-baik pengatur. Maka kata al-hakimah di sini adalah isim inna, kemudian kata al-adila adalah na'at untuk kata al-hakimah. Kemudian khobar innanya berupa jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi yaitu kata ni'ma, dan kata ni'ma ini adalah fi'il ghair mutasarrif. Karena dia tidak memiliki bentuk mudhari, tidak punya bentuk amar. Dia fi'il jamid. Maka dalam kondisi ini bisa dilekati oleh lam ibtida. La ni'mal qaidu. Au kana muqtarinan bi qad, atau ketika dia diiringi oleh kata qad. Didekati oleh kata qad, fi'il madinya didekati oleh kata qad, maka bisa dilekati oleh lam ibtida. Ya, contohnya adalah inna Umar radhiyallahu anhu laqad adala. Ya, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu sungguh benar-benar adil. Maka di sini kata Umar dia sebagai isim inna, kemudian khobar innanya berupa jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi, dan di sini diiringi oleh qad adala, maka boleh dilekati oleh lam ibtida, laqad adala. Wa kadza, dan begitu pula tadkhulu al-lamu idza kana al-khabaru mufradan. Lam ibtida ini bisa masuk pada khobar ketika khobarnya adalah khobar mufrad. Contohnya adalah innal kadhiba lamamqutun, sesungguhnya kedustaan itu adalah sesuatu yang dimurkai. Maka di sini kata al-kadhiba ini adalah sebagai isim inna, kemudian kata mamqutun ini adalah khobar inna, dan khobar innanya berupa khobar mufrad, berupa satuan kata, maka di sini boleh dilekati oleh lam ibtida. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la'afuwun ghafur. Maka di sini lafaz Allah adalah berkedudukan sebagai isim inna. Kemudian kata afuun ini adalah khobar inna yang pertama, kemudian ghafurun khobar inna yang kedua. Maka di sini khobarnya berupa khobar mufrad, maka boleh dilekati oleh lam ibtida. La'afuun ghafur. Au kana shibha jumlatin. Atau ketika khobarnya merupakan khobar sibhul jumlah. Contohnya adalah dalam kalimat innal aizza lafi ta'atillah. Sesungguhnya al-aizza, kemuliaan, lafi ta'atillah, itu ada dalam ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya kemuliaan, keagungan itu adalah pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata al-aizza merupakan isim inna, kemudian fi ta'atillah ini merupakan susunan jar majrur, berkedudukan sebagai khobar inna. Maka dia bisa dilekati oleh lam ibtida. Contoh yang lain ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berakhlak yang luhur. Maka dhamir kaf di sini adalah berkedudukan sebagai isim inna. Kemudian ala khuluqin azim ini merupakan susunan jar majrur berkedudukan sebagai khobar inna, maka dia bisa dilekati oleh lam ibtida, la ala khuluqin azim.
Kemudian au jumlatan ismiyatan, ya, atau ketika ya, khobarnya adalah merupakan khobar jumlah ismiyah. Contohnya adalah dalam kalimat innal islama la rayatuhu aliyatun. Ya, sesungguhnya Islam, ya, panji-panjinya adalah panji-panji yang agung. Bendera-benderanya adalah bendera-bendera yang tinggi. Bendera panji memiliki panji-panjing ya, panji-panjinya adalah panji-panji yang agung. Syariat-syariatnya adalah syariat-syariat yang agung, aturannya adalah aturan yang agung, yang luhur. Maka di sini kata al-Islam merupakan isim inna, kemudian royatuhu aliyatun, maka ini adalah jumlah ismiyah berkedudukan sebagai khobar inna, maka bisa dilekati oleh lam ibtida. Contohnya adalah contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun. Maka di sini pada inna maka ada domir na yang berkedudukan sebagai isim inna. Kemudian khobar innanya merupakan jumlah ismiyah yaitu nahnu, nuhyi dan seterusnya. Maka di sini bisa dilekati oleh lam ibtida. Maka ini adalah kondisi-kondisi di mana bisa dilekati oleh lam ibtida selain pengecualian tadi yang disampaikan oleh Ibnu Malik. Ini nggak bisa masuk pada ini, nggak bisa masuk pada ini. Kemudian, oh berarti kesimpulannya apabila tidak seperti itu, ini bisa dilekati oleh lam ibtida. Ala ra'yi man yu'ribu nahnu mubtada'an. Sesuai berdasarkan pendapat para ulama yang mengi'rab kata nahnu pada la nahnu nuhyi di sini sebagai mubtada' wa ma ba'dahu khobarun. Adapun yang setelahnya adalah khobar. Wal jumlatu khobaru inna. Sehingga jumlah tersebut yaitu nuh la nahnu nuhyi wa numitu dan seterusnya ini berkedudukan sebagai khobar inna. Ya, maka di sini ada faedah dari pensyarah untuk firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr 23. Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun. Maka di sini status nahnunya itu apa? Pada nahnu nuhyi dan seterusnya. Maka sebagian ulama mengi'rab untuk kata nahnu pada nahnu nuhyi wa numitu dan seterusnya, nahnunya di sini adalah mubtada. Kemudian kata setelahnya adalah khobarnya. Nah, sehingga di sini nahnu nuhyi dan seterusnya, satu kesatuannya ini merupakan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah berkedudukan sebagai khobar inna. Pada inna. Kemudian pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya kata nahnu di sini adalah dhamirul fasl. Maka ini menunjukkan dhamir fasal bisa dimasuki oleh lam ibtida. Maka ini adalah dua syarat yang disampaikan oleh Ibnu Malik di bait syairnya. Nah, supaya bisa dilekati oleh lam ibtida. Meskipun Ibnu Malik membahasakannya dengan bahasa yang lain. Lam ibtida tidak bisa masuk pada ini, tidak bisa masuk pada ini. Kemudian oleh pensyarah dijelaskan secara lain, dibahasakan dengan bahasa yang lain, dinarasikan dengan positif. Oh berarti syarat bisa dimasuki lam ibtida adalah yang pertamanya khobarnya musbat, yang kedua adalah khobarnya tidak berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya madhi mutasharrif, tidak didahului oleh qad. Ini yang disampaikan oleh pensyarah sesuai dengan penjelasan Ibnu Malik di bait syairnya. Kemudian beliau menambahkan syarat yang ketiga. Asyartu asal itu syarat yang ketiga adalah an yakuna al-khabaru mutaakhiran anil ismi. Nah, khobarnya itu terletak setelah isimnya, itu terletak setelah isim inna. Kama fil amthilah, sebagaimana dalam contoh-contoh yang lewat. Fala yajuzu dukhuluha fi misli inna fika insafa. Maka tidak boleh lam ibtida itu masuk semisal dalam kalimat inna fika insafan. Nah, sesungguhnya dalam dirimu terhadap insaf, ya, perbuatan sikap adil.
Sesungguhnya pada dirimu terdapat sikap adil. Maka di sini kata fika ini adalah khobar muqaddam, insofa isim inna muakhar. Maka karena susunannya di sini khobar dulu baru isim, maka tidak bisa dimasuki oleh lam ibtida pada khobarnya. Wa inna indaka adaban, sesungguhnya pada dirimu terhadap adab. Sesungguhnya engkau memiliki adab. Ya, maka dalam dua kalimat ini tidak bisa dimasuki oleh lam ibtida karena wadzalika dan hal tersebut li taqaddumil khobari, karena khobarnya dikedepankan, karena khobarnya mendahului isimnya. Walam yadhkur Ibnu Malikin hada syarta, namun Ibnu Malik tidak menyebutkan syarat ini. Wa ila ma madha asyara biqaulihi, maka Ibnu Malik asyara mengisyaratkan dengan beliau katakan la yali dzillami maqad nafiyah dan seterusnya ila ma madha, beliau isyaratkan untuk penjelasan-penjelasan yang lewat tadi. Untuk penjelasan yang lewat tadi diisyaratkan dengan perkataan Ibnu Malik la yali dzillami maqad nufiyah dan seterusnya. Ai maksudnya adalah la yaqa'u ba'da lamil ibtida'i al-khabaru al-manfiyu. Maksudnya adalah khobar yang manfi itu tidak boleh terletak setelah lam ibtida. Atau dengan bahasa yang lain, lamul ibtida itu tidak bisa melekat pada khobar yang manfi. Ya, khobar yang diawali oleh huruf nafi. Walal khobaru idza kana jumlatan fi'liyatan, ya, fi'luha madin karodiya. Tidak pula dia bisa melekat pada khobar yang berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Contohnya adalah kata rodiya. Wa qad yali al-fi'la al-madhi, ya, wa qad yali al-fi'lu al-madhi hadhihi lama idza tarona biqad. Maka terkadang ya, fi'il madhi, ya, ada fi'il madhi yang terletak setelah lam ini, yaitu lam ibtida. Ya, idaktarona biqad, apabila fi'il madhi tersebut dilekati oleh kata qad. Ya, maka ini membahas tentang khobar yang berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya madhi, ya, dan fi'il madhinya diiringi oleh kata qad. Maka dikatakan oleh pensyarah kadang-kadang ini bisa dilekati oleh lam ibtida. Contohnya dalam kalimat inna hadza laqad sama 'alal 'ida mustahwida. Sesungguhnya orang ini laqad sama, sungguh dia benar-benar sama, telah menjadi sohor, ternama, luhur, ya, karena 'alal 'ida, ya, atas yang lainnya dia mustahwida, mengalahkan. Karena dia bisa mengalahkan yang lain. Ai maksudnya adalah mustauliya ala ma yuridu. Dia mustaulian, dia berkuasa atas apa yang dia kehendaki. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian yang bisa kita baca pada kesempatan hari ini. Maka di bait ke-183 Ibnu Malik memberikan penjelasan umum bahwasanya khobar inna itu bisa dilekati oleh lamul ibtida. Kemudian berikutnya di halaman 206 di bait 184 185 Ibnu Malik kemudian memberikan rambu-rambu, namun ini tidak bisa dilekati lam ibtida apabila khobarnya manfi. Begitu pula ketika khobarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya madhi, mutasharrif, dan tidak didahului oleh qad. Kemudian beliau sebutkan kasus yang jarang terjadi, yaitu ketika khobar inna ini berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il madhi, namun diiringi dengan qad, maka dia boleh jadi dilekati oleh lam ibtida. Kemudian ditambahkan penjelasan dari penulis syarat yang lain supaya lam ibtida ini bisa melekat pada khobar inna adalah ketika susunannya adalah isim inna dulu baru khobar inna. Tidak bisa apabila khobar inna kemudian isim inna. Susunannya harus susunan normal. Baik, demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di bait ke-186 berkaitan tentang masuknya lam ibtida pada
ma'mul khobar, kemudian isim ina dan domir fasal. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.